Shalom Bapak Ibu Saudara. Khotbah saya hari ini adalah Stay in the house of God, ya. Tinggal diam dalam rumah Tuhan. Nah, jadi dalam pergantian tahun kita sebagai umat Tuhan itu bisa memperhatikan tahun Ibrani 5784 ya, karena setiap angka Ibrani mempunyai kemungkinan makna yang bisa membuat kita ngerti kemungkinan makna profetik untuk tahun yang baru. Nah, tahun 5784 itu banyak yang mulai bahas mengenai angka 4 belakang itu yang enak-enak. Cuman angkanya masalahnya 5784, 578-nya di skip, 4-nya doang yang enak yang mau didapat. Nah, ini kita mau ingatkan terus ya. Bagi yang ketinggalan itu kita di YouTube di Max in Christ TV kita ada catch up untuk masalah 5784 the year of opportunity ya. Lalu banyak mungkin orang mulai bahas angka 4-nya doang. Nah, angka 4 itu menggambarkan sebuah pintu terobosan, pintu kesempatan yang dibukakan dan pintu berkat. Nah, kalau ngomong berkat di awal tahun pada girang ya. Cuma ingat jangan 4-nya doang, 578. Ya 578 dilakuin dari belakangnya 4 ya. Nah, kalau selama ini kita udah usaha, udah nabur nih, udah berdoa, udah produktif, udah percaya dan menanti-nantikan Tuhan, ini tuh saatnya the year of opportunity, tahun dimana kesempatan dibukakan. Jadi ini tahunnya. Nah, mungkin selama ini kita udah banyak berdoa, berharap, mungkin nabur untuk ya inilah tahun kesempatan dibukakan, apa yang kita tabur itu bisa tuai. Ada opportunity, ada kesempatan baik bagi kita semua. Seperti satu jawaban doa. Jadi selama ini kita udah doa dan kesempatan itu datang dan membawa kita ke tempat di mana Tuhan mau berkati kita lebih dan lebih lagi. Amin. Oke, aminnya dalam bahasa tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana hal yang kita tunggu-tunggu, hal baik itu finally happen. Akhirnya terjadi. Akhirnya pintu dibukakan. Akhirnya menuju Imlek. Enggak ya. Tahun 5784 2024, angka 4 dalam bahasa Ibrani Dalet rupanya seperti sebuah pintu, satu pintu yang terbuka, menggambarkan berkat pertolongan Tuhan dan kesempatan yang dibukakan. Jadi ada opportunity, ada kesempatan kali ini. Nah, pasti kita semua tuh mau alami yang namanya terobosan. Mau ya? Breakthrough, ya kejadian, harapan kejadian, kesempatan demi kesempatan dibukakan. Nah, maka kita harus perhatikan keseluruhan angka 5784. Pada angka 5, hey, ya, jadi 5-nya juga dikelarin dulu. Bermakna kasih karunia kebaikan Tuhan dan juga ada penghakiman dan pemurnian. Jadi kalau mau dapetin opportunity, ayo dimurnikan dulu ya. Abjad Hei menggambarkan seperti seorang yang berdiri dengan tangan terangkat. Seperti tangan terangkat ya. Nah, seperti memposisikan diri untuk menerima sesuatu dari Tuhan, seperti tangan terangkat. Nah, mari kita mulai tahun dengan tangan terangkat. Kita berserah penuh kepada rencana Tuhan, kita mau terima visi yang baru dari Tuhan. Nah, angka 7 di bahasa Ibrani adalah zain yang digambarkan secara piktograf sebagai pedang atau mata bajak. Seperti pedang yang memotong untuk memisahkan dan memurnikan. Itu nyambung jadi. Dia bicara 5, bicara 7 ada kata yang sama yaitu memurnikan. Nah, kita harus dimurnikan. Jadi selama ini kita tahu kok kita dosanya di mana, kita salahnya di mana, kita harus perbaiki di mana. Nah, itu murnikan. Jangan tunda lagi karena ini tahun kesempatan dibukakan ya. Mungkin kalau orang-orang di luar sana injek rekan kiri kanan palanya untuk naik ke puncak, tetapi bersama Tuhan, orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan, orang-orang yang mau dimurnikan di situ akan mendapatkan tahun kesempatan dibukakan. Ada amin? Amin. Nah, menutup tahun yang lama menuju tahun yang baru, kalau kita mau alami tahun pintu dibukakan, the year of opportunity, kita harus memiliki semangat koreksi, semangat pemurnian ya. Kita harus serius mau meninggalkan keterikatan dosa kita yang lama, menanggalkan semua belenggu ikatan kecenderungan kita yang bikin kita jauh dari Tuhan. Semua yang gak berkenan di hadapan Tuhan harus dipangkas, dimurnikan. Mari kita awali tahun dengan kita tinggalkan hubungan yang bukan dari Tuhan, tinggalkan lingkungan pertemanan yang menjauhkanmu dari Tuhan. Pangkas gaya hidup kita yang lama dan semua dosa lama kita. Mari ikuti dan taat dalam masa koreksi dan masa pemurnian ini. Jangan cuma bicara angka 4 di belakang, tetapi 5784 sebagai satu keutuhan. Sehingga ada pemurnian, ada
penanggalan dosa. Barulah kita alami angka 4 sebagai the year of opportunity. Ingat, kalau cara dunia, enggak ada pekerjaan terendah mau dibunuh sama keluarganya dan mau dibunuh sama ayahnya sendiri, diracun, diumpan ke kawanannya. Singa sebetulnya tempatnya di situ, 2-3 ekor domba. Tapi Daud bisa menjadi raja. Dari pekerjaan yang dianggap terendah dan terhina bisa menjadi raja. Dia bukan menjadi pebisnis, bukan. Dia bukan menjadi sukses, bukan. Dia menjadi raja. Bersama Tuhan beda. Kalau di dunia injek kepala kiri kanan hanya mendapatkan hal-hal duniawi. Tapi bersama Tuhan gembala bisa menjadi raja. 5, 7, 8, 4 ya. Jadi 5, 7-nya pemurniannya jangan diremehkan atau disepelekan, karena Januari udah mau berakhir. Ya, discounting makin mundur, makin dikit. Mungkin pemurnian diperlukan untuk kemajuan pertumbuhan rohani kita ke depan. Tuhan rindu kita menanggalkan cara pikir kita yang lama, yang mungkin penuh dengan keduniawian atau mamon. Kita mesti ngerti bahwa Tuhan itu selalu baik. Kalaupun Tuhan potong sesuatu, pangkas sesuatu, itu untuk supaya menanggalkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Jadi mari kita awali tahun dengan kondisi yang lebih bersih, murni dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita putuskan, tanggalkan yang lama, yang salah. Seperti pada tahun 5784, jangan cuma yakin berharap angka 4 di belakang, tapi kita ingat ada tahun berkat dicurahkan, tapi angka 5, 7, pemurnian, pemangkasan, tanggalkan yang lama, dan juga angka 8, cat yang berarti new beginnings, transformation, spirit of revival. Kalau kita mau awal yang baru, diubahkan transformasi dan mau revival, bangkit dari kematian rohani, di situ angka 4 menunggu kita. Jadi kita harus pastikan awal tahun yang baru itu awal yang baru. Tidak lagi hidup di dosa yang lama, maka kita akan alami tahun di mana kesempatan dibukakan. The year of opportunity and blessing. Amin? Enak tuh tahunnya. Amin harusnya. Nah, mari benar-benar tangkap hal ini, saudara. Banyak yang mungkin sudah ngalami tahun kesempatan dibukakan dalam beberapa tahun ini. Mungkin ada yang beberapa teman-teman yang cerita udah mulai ngalamin padahal baru Januari. Nah, ini ada kesempatan dibukakan. Mendadak di awal tahun ada beberapa kesempatan berkhotbah di depan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mendadak saya beserta istri hari Jumat lalu juga dibukakan kesempatan untuk masuk ke dalam pelayanan rumah sakit. Jadi hal-hal yang kita udah doakan, kita udah coba ajukan ke rumah sakit, tapi itu seperti pintu tertutup. Tiba-tiba mendadak kita udah nggak bahas, dia datang sendiri. Itu hal-hal yang aneh. Kita diberikan kesempatan mendoakan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mendadak dalam pekerjaan dan bisnis ada kesempatan untuk membuktikan peran kita yang hebat, peran anak Tuhan di marketplace. Tapi ingat, 5784 jangan hanya mau enaknya. Di angka 4, tahun breakthrough, tahun kesempatan dibukakan tapi utuh. 5784. Dalam membahas angka tahun 5784 di Alkitab ada satu pasal dengan angka 84, yaitu Mazmur 84. Nah, kita bisa baca di rumah masing-masing karena keterbatasan waktu, tapi kita mau ambil satu ayatnya aja. Mazmur 84 ayat 10. Bareng-barengnya 34. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah. Apa sih? Benar, 1 hari di pelataran Tuhan lebih untung nih. Lebih baik. Rugi dong, guys. Ya kan? 1 hari di pelataran itu lebih baik. Ayat ini juga bicara mengenai pintu rumah Allah. Dikatakan pintu rumah Allahku. Mari kalau di tahun-tahun kemarin mungkin kita diam di kemah orang fasik. Mungkin kita sibuk kongko sama teman-teman yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mungkin kita kalau ngumpul senengnya diajakin sama teman-teman yang kayaknya udah mau ngomong asal aja terserah. Tapi itu tahun-tahun lalu. Mungkin tahun-tahun lalu kita sibuk urusin ambisi kita, cita-cita kita, hobi kita. Tapi amin, di tahun ini ada pertobatan, ada perubahan. Bagi yang mau alami tahun kesempatan dibukakan, ya. Nah, di tahun ini kita mau berdiri di ambang, dikatakan di ambang pintu rumah Tuhan. Kita mau menikmati hari di pelataran Tuhan, dikatakan bahkan melebihi kita nikmatin hobi. Melebihi kita nikmatin kalau lagi liburan. Berapa banyak kalau dari kita kalau bicara liburan, mata langsung terbuka, semangat. Dan kita mau didik diri kita, kembalikan ke posisi yang lebih benar ketika kita bicara
berdiam di pelatarannya Tuhan, langsung senyum. Bukan liburan diskon tiket 70%, langsung agak senyum. Langsung dikirimin email tiket gratis ke Hong Kong, langsung nah itu yang senyum udah coba gitu. Iya, tapi kayak begitu. Zaman sekarang kayak kita nggak lebih menikmati pelataran Tuhan. Kalau ibadah ada yang ngantuk, ada yang capek, ada yang telat, apapun itu. Tetapi kalau bicara liburan, jarang sekali orang ketinggalan pesawat. Mungkin 1000 kali pergi, 1 kali saja ketinggalan. Tetapi kalau kita berdiri di pelataran Tuhan, 1000 kali pergi, mungkin 1000 kali telat. Puji Tuhan. Pertobatan di tahun the year of opportunity. Tuhan jangan tungguin kita yang tunggu Tuhan datang. Benar ya? Iya. Kita datang dulu, kita tunggu, kita undang Tuhan hadir. Nah, karena seperti angka 5784 ini, pembahasan ini juga ada bahasan angka 5 di atas yang sudah kita jelaskan. Angka 5 itu abjad he, menggambarkan seperti seseorang yang berdiri dengan tangan terangkat tadi, seperti memposisikan diri untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi tahun ini mari bertobat Bapak Ibu Saudara. Mari yang ibadah Kristennya kapal selam. Saya bukan bicara makanan, ya kan, tiap kali kalau jam segini ngomong kapal selam langsung yang senyum langsung gitu kan. Padahal bukan itu, tapi Kristen yang mungkin hanya muncul pada Paskah dan Natal aja. Come on. Tapi tahun ini kita mau bertobat karena kita mau alami tahun adanya pintu dibukakan, pintu kesempatan dibukakan. Kita mau hadir ibadah setiap minggu. Kita mau alami tahun dibukakan kesempatan. Mari memposisikan diri kita seperti mau menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kayak kita mau dapetin tiket diskon, kita ngantri. Mungkin jam 10 gate-nya dibuka, ada yang ngantri dari jam 5. Iya. Ada juga yang mau ngantri beli iPhone sampai dari jam 11 malam lagi. Ngantri, menunggu pintu kesempatan dibukakan. Nah, kita mau alami tahun Tuhan yang bukakan kesempatan, bukan orang. Bukan kesempatan untuk kita beli iPhone atau beli tiket diskon 30%, bukan. Tuhan mau berikan satu pintu kesempatan dibukakan bagi kita. Mari kita posisikan diri seperti mau terima. Jangan nggak ngantri, jangan nggak siap, ayo terima. Kenapa kita nggak memposisikan diri nggak siap terima? Karena kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan hobi dan liburan kita. Yang kepikir cuma tahun ini tanggal merah di hari bulan hafal langsung. 10 trik untuk mendapatkan liburan 7 hari. Ya kan, langsung yang senyum-senyum kan. 7 hari cuti. Tanggal merahnya ada bolongnya. Di sini bilangnya badan pegal-pegal sakit gitu ya. Tiba-tiba dari yang cuma 2 jadi 7 ya. Wah, ini begini pinter gitu loh. Tapi kalau 7 trik tidak telat dalam beribadah, belum pernah ada yang bikin. Nah, mari disiplin ibadah. Hadir setiap minggu. Ini tahunnya kita berdiri di ambang pintu rumah Tuhan. Ini tahunnya kita menikmati hari di pelatarannya Tuhan. Bukan di tempat lain, bukan di hal lain. Masalahnya Daud gak baca Daud, dia 1 hari di pelataran. Orang gak, kita udah baca, kita gak lakukan, kita kalah berkali-kali. Kita udah dikasih guru, kita gak ikuti. Guru aja gak ikutin siapa-siapa, dia udah hebat duluan. Harusnya kita udah lebih jago karena udah ada banyak guru di depan kita. Nah, kalau bicara angka 84 di Alkitab pada ayat firman Tuhan yang membahas manusia yang usianya 84 tahun. Iya. Dan kebetulan keseharian hidup orang ini selaras dengan pembahasan di atas mengenai disiplin, setia, dan rajin ibadah. Di Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Baca bareng-bareng yuk, 3, 4. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ya, dan pada ketika itu juga datang lagi ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi dia 84 tahun, tapi pagi, malam, siang, malam beribadah dan tidak pernah meninggalkan tempat ibadah. Waduh, kita kalah berkali-kali ini, ya. Bukan satu kebetulan angka 84 selaras dengan pembahasan Mazmur 84 dan angka 5 pada
tahun 5784. Bahwa kita harus perbaiki disiplin kesetiaan beribadah. Kita mau belajar, ya nenek usia emas, ya kan 84 tahun, usia diamond kayaknya makin banyak. Bahkan nenek yang sudah menjadi janda tetapi keseharian hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Mari kita berikan apresiasi terutama bagi kita yang hadir di sini dan hadir secara online yang ngikutin ibadah doa puasa 21 hari dalam beberapa waktu ini. Mari kita beri tepuk tangan yuk. Ayo, kalau bisa puasa loh. Nah kita katakan ke kiri kanan kita, puasa itu tadi awal yang baik. Coba kita katakan awal yang baik. Iya, jangan lupa di FIC setiap awal tahun ada doa puasa saudara ya, awal yang baik ya. Mari kita belajar mulai tahun ini, mulai bulan ini kita nggak kalah sama nenek usia 84 tahun. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Berpuasa udah sulit, berdoa udah sulit. Tidak pernah meninggalkan bait Allah dengan berdoa dan berpuasa pada usia 84 tahun dan dia juga janda. Lumayan banyak sulit. Hana benar-benar hidup seperti apa kata firman Tuhan di Mazmur 84. Satu keseharian keintiman berulang lagi dan lagi bersama Tuhan siang dan malam, beribadah, doa puasa, benar-benar memberi hidup bagi Tuhan. Berapa banyak dari kita setiap SD ada retret ditantang siapa yang memberi hidup bagi Tuhan. Anak kecil angkat tangan semua. Kalau hari ini bagaimana kondisi kita? Siapa yang memberi hidup bagi Tuhan? Lagi pegang handphone nanggung kayaknya. Beda. Karena kita juga satu keseharian keintiman bersama Tuhan. Dia memberi hidup bagi Tuhan. Nah, nggak ada yang lain dia. Dia nggak sibuk dengan keinginan, hobi, liburan, cita-cita, ambisi, enggak. Karena dia fokus sama Tuhan. Mungkin kita lihat seringkali kekecewaan kita tuh berasal dari keinginan kita. Karena Hana nggak banyak keinginan. Dia doa di situ, dia nggak kemana-mana, dia berdoa puasa, dia di situ aja. Bahagia. Tuhan berkenan. Tetapi seringkali kita punya banyak keinginan, mau ini, mau itu, mau makan ini, mau pergi ke sana, pergi ke situ. Akhirnya kekecewaan itu datang. Dan berapa banyak dari teman-teman kita, kalau hadir sini nggak termasuk, berapa banyak dari teman-teman kita yang jadinya nggak datang ibadah lagi, nggak pelayanan lagi, ya karena katanya kecewa sama Tuhan, kecewa sama kehidupan. Padahal seringkali kekecewaan kita berasal dari keinginan kita sendiri. Kita maunya apa, nggak kesampaian, akhirnya kita berduka, kecewa. Padahal yang suruh pengen barusan siapa? Nah, ada juga. Gara-gara apa kita baca, apa yang kita follow, apa yang kita tonton, lingkup kita ngobrol sama teman-teman. Dia baru beli mobil baru, akhirnya kita mau beli mobil baru. Dia baru beli cicilan rumahnya murah, kita kepikir mau pindah di komplek dia. Nggak kelar-kelar. Salah ngobrol, salah baca, salah nonton, berantakan ya. Nah, ada seorang bernama Matthew Perry pernah berdoa dan meminta, Tuhan buat aku terkenal. Ada yang tahu Matthew Perry yang mana? Yang kedua dari sana, iya betul. Wah, ketawa dari dua orang ya. Tahu. Ya kalau tahu berarti sering nonton film Friends ya. Tahu nggak ya? Nah yang kedua dari sebelah sana ya, Chandler ya betul ya. Nah Matthew Perry ini pernah berdoa dan meminta Tuhan, Tuhan buat aku terkenal dong. Memang benar, dia sendiri kesaksian. Setelah dia berdoa, dia benar terkenal, saudara. Tadinya, kebanyakan kalau artis Hollywood tuh jaga di Starbucks, iya, jaga di McDonald's gitu. Tapi mereka setelah berdoa, benar jadi terkenal. Habis ini semua pada super doa, masukin semua lagi ya. Tapi bukan itu maksudnya. Tentunya, di samping terkenal, ia tuh bergelimang harta loh. Memiliki sekitar 120 juta US dollar atau sekitar 1 triliun 893 miliar atau hampir 2 triliun. Tapi setelah dia terkenal, malah ini dia sendiri yang tulis bukunya. Jadi kita cuma ngomongin apa yang dia akui. Dia kecanduan alkohol, 15 kali masuk rehab, 14 kali dioperasi dan beberapa kali hampir mati. Ia menulis buku untuk nolong orang-orang yang kecanduan. Dari nasihatnya di buku itu semacam curhat ya bukunya, bahwa janganlah berdoa minta terkenal. Ya karena dia keseksa. Bagi-bagi kalau gitu ya. Jangan lupa titip nama. Habis dia bingung cara handle-nya nih ya. Nah kata dia gini, karena itu bukanlah permintaan yang tepat, kata si Matthew.
Jadi kalau Tuhan tanya, kamu mau apa? Atau apa yang kamu minta untuk anak-anakmu, sebaiknya dijawab apa? Dia bilang, kamu minta sukses. Memang kalau karir bagus, jabatan tinggi, mungkin ya banyak kemudahan. Tapi apakah ini yang terpenting? Karena banyak orang yang mungkin secara keuangan berkecukupan, punya karir bagus, mungkin dikagumi di seluruh dunia, tetapi hidupnya sengsara, tidur nggak pules, dan banyak yang bunuh diri. Bahkan Matthew Perry sendiri meninggal karena overdosis obat-obatan di bathtub kamar mandi. Setelah dia nasihatin orang, dia juga nggak sanggup lawan karena dia nggak lawan bersama Tuhan. Maka kita butuh Tuhan. 2 triliun tidak menyelamatkan. Kalau kita 2 triliun aja ribet banget ya. Kita beliin bakwan nggak dapat berapa? Banyak loh kalau beliin bakwan ya. Kayaknya sampai 30 tahun nggak habis tuh bakwannya. Nah ini ternyata dia katakan sukses bukan jawaban. Seringkali kita kecewa kenapa? Nggak tahu, saya nggak dipromosi. Yang dipromosi udah meninggal, Bapak Ibu Saudara. Kita kecewa nggak dipromosi, padahal udah 2 puasa, udah baca kitab, atau dari SD nggak pernah putus. Salah buku kayaknya. Lihat sampulnya dulu, kayaknya takutnya salah gitu ya. Nah, tetapi banyak kita lihat ada anak-anak Tuhan kecewa, nggak ibadah lagi, ada nggak pelayanan lagi karena doanya tuh untuk sukses katanya nggak kesampaian. Padahal sukses di dunia itu bukan jawaban. Tapi kalau mau sukses, marilah kita sukses di hadapan Tuhan. Sukses di dunia. Tapi kita ayo rajin ibadah dan berdoa seperti tadi Bu Hana, minta punya hati takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan nggak akan sampai begini kalau dapat 2 triliun ya. Cobailah aku Tuhan. Ya kalau 2 triliun kita takut akan Tuhan, mungkin bukan di bathtub ya. Mungkin kita lagi makan di bawah ya. Dan saya yang bayar ya kan ya. 2 triliun ya. Betul ya. Tapi kita ayo rajin ibadah, minta punya hati takut akan Tuhan. Kita ibadah dan berdoa supaya kita bisa hidup itu menyenangkan Tuhan. Mungkin kondisi keuangan belum berlebihan, tetapi ada damai di hati. Mungkin hidup belum tentu mudah, tetapi ada kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin belum tentu dikenal manusia, tetapi dikenal sama Tuhan. Mari jangan kecewa sama keadaan di dunia yang sementara ini, atau kita jadi kalah rajin ibadah sama nenek usia 84 tahun. Bayangkan kalau kita bandel pada usia kita baru berapa? Setengahnya nenek. Kalau kita 84 tahun lagi di mana Bapak Ibu Saudara? Apakah kita lagi berlutut siang dan malam menyembah Tuhan? Harus latihan dari sekarang. Itu nenek nggak mendadak langsung jadi martir begitu. Pasti dari mudanya beda. Ya kan, coba mendadak nih, pulang langsung 24 jam. Susah kan? Pulang 5 menit dulu, ya kan ya? Besok pagi doa pagi dulu, baru bisa. Kita dari sekarang kita usaha dulu supaya umur 84 tahun kita bilang sama Hana, saya juga bisa gitu. Jangan kita kalah. Nah, Hana hidup lebih bahagia, lebih damai karena bukan sibuk dengan keinginannya, tapi dia sibuk beribadah siang dan malam, dan dia masih hidup. Yang punya 2 triliun tidak hidup. Pertanyaannya, kita sibuk ngapain sih siang dan malam? Karena Bu Hana itu berdoa puasa siang dan malam, beribadah doa puasa siang dan malam. Kegiatan apa yang kita lakukan sih selama ini kalau siang dan malam? Ngapain sih? Apakah kita ibadah siang dan malam, atau kita hanya kerjaannya natap layar handphone? Siang dan malam kita natap handphone, bilangnya sih baca kitab. Masalahnya 1 pasal belum turun-turun itu. Baru judul, baru 3 kata, notification diklik, udah pindah, cek lacak pesanan. Udah sampai di mana? Yang senyum ketahuan. Lacak pesanan udah kemana? Terus kesel, 3 hari belum sampai, langsung cek resi dari website. Wah kacau, tenggelam tuh. Udah, isi GoPay, isi apa, udah 2 jam berlalu, ya kan? Nah begitulah. Apakah kita kerjaannya mungkin hanya nonton drama seri siang dan malam? Mari tobat saudara, selagi masih di awal tahun, hargai waktu yang ada. Apa yang kita lakukan di waktu kita akan berbuah nanti, akan menjadi bekal kita di nanti. Di awal tahun 1990-an ada seorang bernama Pete Peterson ditunjuk sebagai duta besar Amerika di Vietnam. Padahal Peterson pernah selama 6 tahun menjadi tawanan di penjara yang sangat mengerikan di Hanoi Hilton. Nah ketika ditanya bagaimana kok Pete Peterson, kok kamu mampu sih kembali ke tempat di mana ia selama bertahun-tahun disiksa, kelaparan, dapat kekejaman? Si Pete Peterson ini jawab, saya nggak marah katanya.
Saya tinggalkan pintu penjara ketika saya keluar di tahun 1972. Saya tinggalkan itu di belakang saya dan memutuskan untuk melanjutkan hidup saya. Kita pikir, Peterson jangan lebay lah, 6 tahun di penjara mah biasa aja. Saya pernah ke Vietnam, Bapak Ibu Saudara, lagi ya pelayanan misi, parah. Jadi 6 tahun itu horor. Satu hari itu udah horor di sana. Ini, lihat itu, hukumannya disuruh salto-salto di besi kayak gini. Ya remuk lah tulangnya, ya dagingnya copot-copot dikit juga. Disuruh sirkus di situ. Ya parah lah. Terus yang ini lihat diperlakukan kayak kandang. Lihat. Jadi 6 tahun yang dia ngomongin tuh 6 tahunnya bukan yang dikasih ramos pagi-pagi gitu, bukan. Ini yang ngeri, yang makan nggak ada, yang ditaruh di kandang. Coba nextnya lagi. Dipasung sampai kakinya kecil. Jadi 6 tahun ketika dibilang, kok Bapak nggak trauma sih Pak? Oh nggak apa-apa, saya mengampuni. Kayaknya ringan banget ya. Enggak, yang dia hadapi nggak ringan. Dia dipasung itu ada kayak patung gitu, saya foto, apa namanya, kayak semacam simulasinya lah ya gitu. Tapi di atas itu foto aslinya, sama ini juga foto aslinya. Jadi ketika dia dipasung, dirantai, dia nggak bisa kemana-mana, kakinya mengecil semua. Jadi ini benar-benar kejam sekali gitu. Jadi bukan penjara yang 6 tahun tiba-tiba pulang pada gemuk, pada berotot, ada gymnya. Enggak, ada yang bisa karaoke lagi ya. Ada yang bisa karaoke lagi, kacau. Ini bukan ya, jadi 6 tahun itu traumatis. Nextnya coba. Itu kakinya udah hancur. Kalau ada juga bapak ini, lihat itu pahlawan perang. Juga kalau lagi disiksa, satu badan dibakar. Yang cewek juga mukanya dilelehin. Jadi yang namanya 6 tahun itu bukan bentar, enggak. 5 hari juga jadi panjang kalau begini urusannya. Tetapi Peterson bilang, saya mengampuni mereka. Saya tinggalkan itu di belakang saya. Dan saya memutuskan untuk melanjutkan hidup saya. Berapa banyak dari kita gak melanjutkan hidup? Kita kecewa sama Tuhan pada saat kita kuliah, tapi sampai hari ini belum gereja lagi. Berapa banyak dari kita ketika kita minta dipromosi, kita doa puasa, bukannya malah terjadi, malah kita di PHK, lalu kita kecewa sama Tuhan. Padahal mungkin kerjaan kita gak bagus, mungkin kinerja kita gak excellent, tapi kita salahkan orang-orang, kita salahkan Tuhan. Lalu kita belum kembali, kita belum comeback. 15 tahun berlalu kita belum comeback. Kita lebih rajin datang ke gereja pada saat kita sekolah minggu. Kita lebih nyembah pada saat kita retret waktu SMP. Tapi mungkin hari-hari ini kita nyembah Tuhannya sambil balas, ada WhatsApp chat, sambil grup ting-tang-ting-tung. Nah ini bahaya. Ya kan, kalau di online lebih ngeri kan, udah sering kan, di post, dibikin mie instan. Di postnya 2 menit pertama, baru firman, doa aja belum cukup. Ini ngeri. Nah, berbagai tragedi, hal pahit bisa terjadi selama kita masih di dunia. Ada yang bisa mengalami ketidakadilan, kekejaman, dikhianati, patah hati, atau kematian. Mungkin orang yang kita kasihi. Tidak mudah untuk melupakan hidup, tapi kita harus jalan terus. Harus move on. Ini sudah di awal tahun, saudara. Tahun 2024. Apakah kita sudah berhasil move on? Karena ada juga yang kita jumpai orang yang gak pelayanan lagi, gak ibadah lagi karena kecewa sama Tuhan, karena kecewa sama pelayanan, gagal move on, stuck dalam pengalaman pahit di masa lalu. Malah mungkin rembet jadi gak gereja lagi, gak pelayanan lagi. Kalau kita ada 1-2 hal yang bikin kita pahit, benci, kecewa, mari kita lepaskan pengampunan di siang ini. Jangan terperangkap di kesedihan, kekecewaan masa lalu, tapi mari dengan dewasa memikirkan harapan di masa depan. Mari maafkan orang yang menyakiti, Bapak Ibu Saudara. Maafkan diri kita sendiri. Lepaskan keinginan untuk membalas perlakuan jahat orang-orang. Kita mungkin gak bisa memulai lembaran baru di tahun yang baru bila saudara terus mengulang membaca lembaran-lembaran yang lama. Mari jangan berlama-lama hidup dalam kekecewaan dan kepahitan. Di Luke 2 verse 37 ayat yang sama, then she lived as a widow to the age of 84. She never left the temple but stayed there day and night, worshiping God with fasting and prayer. Worshiping God. She never 784 tahun pintu kesempatan dibukakan bagi yang mengambil posisi worship,
mengambil posisi seperti seorang yang berdiri dengan tangan terangkat, seperti memposisikan diri untuk menerima sesuatu dari Tuhan, menyembah Tuhan, worshiping to God. Seperti Hana worshiping God, menyembah Tuhan siang dan malam. Makanya ketika menyembah Tuhan, kita jangan pusingin lagu yang dipilih, atau genre musiknya cocok apa enggak, atau beatnya kayaknya nggak sama dengan album. Tetapi apapun lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, minggu depan ada perayaan Imlek, waktu saudara di MIC, dalam bahasa Mandarin, ya kan? Cocok nggak cocok? Ya. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan walaupun kita nggak ngerti kan? Ya gitu ya. Jadi tambah bahasa baru. Agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan karena Dia layak terima segala pujian kita. Jadi kita mulai hari ini kita ambil komitmen lebih rajin lagi ibadah. Ya, jangan lupa datang ke MIC Church cuma 1 jam aja loh. Ya, datang jangan telat. Nah, masih sama, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, better is 1 day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Doorkeeper, penjaga pintu. Nah, kalau pada zaman itu bicara penjaga pintu masuk ke bait Allah, menjaga siapapun yang tidak kudus dan tidak murni, itu nggak boleh masuk. Nah, mari kalau kita mau belajar, saya undang Jeffrey untuk mainkan musik dengan lembut. Poin terakhir ini, ayat mengenai doorkeeper, penjaga pintu. Mari kita pastikan di awal tahun kita harus lebih kudus dan lebih murni lagi. Karena doorkeeper dia jaga, yang nggak kudus nggak boleh lewat. Tahun kesempatan dibukakan pintu tapi nggak boleh lewat. Mari murni, mari kudus. Motivasi yang nggak murni, ayo bertobat. Hidup yang nggak suci kudus, ayo bertobat. Karena bukan hanya kita nggak boleh masuk ke bait Allah, malah di ayat ini membahas mengenai penjaga pintu. Jadi bukan hanya nggak boleh beribadah, tapi membantu kualitas ibadah lebih kudus. Jadi bukan hanya sekedar bicara harus ibadah nih, ini naik satu level lagi. Tetapi di level lebih tinggi lagi, yaitu melayani Tuhan sebagai doorkeeper, penjaga pintu. Ambil kesempatan dalam melayani Tuhan. Seperti mungkin dalam doa puasa 21 hari ini, Pastor Yuli seringkali menjadwal beberapa dari kita untuk memimpin atau bahkan share ayat firman Tuhan di pagi hari. Ya pastilah seringkali yang diberi kesempatan orang-orang yang sering hadir di pagi hari. Soalnya takutnya pasti jadwal tidak hadir juga kan. Jadi ya kalau saya mungkin belum dijadwal, ya mungkin ngomong terus di pagi mungkin lebih tenang ya, pasti dulu takutnya dia nggak datang lagi kan, sulit ya kan. Nah, mari ambil kesempatan itu, bahkan pastikan diri kita kudus, suci, murni ketika melayani Tuhan, sehingga kita benar-benar mengikuti apa kata firman Tuhan. Karena selama pengalaman saya melayani Tuhan dalam 20 tahun terakhir, ada saja orang yang bertanya kepada saya, kok saya nggak ngalamin ya, kok dia doa puasa, kok doanya dikabulkan ya, kok saya enggak ya. Tapi saudara, jangan hanya bicara angka 4 di belakang, jangan hanya enaknya, opportunity-nya aja, berkatnya, blessing-nya aja, tapi keutuhan 5, 7, 8, 4. Kalau kita mau alami breakthrough, ayo ibadah yang setia, yang rajin. Seperti Hana, usia 84 tahun, Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan bicara penjaga pintu, tidak boleh sembarang orang masuk. Maka kita harus benar perbaiki hidup kudus di mata Tuhan. Mungkin ada bagian ayat dikatakan sikap kita senang banget sama ibadah, sama rumah Tuhan, sampai lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada tempat lain.